上门，归往机场。你的太极玄清道竟有如此造诣，石子音。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Tonghua dari Jet Dynasty, tepatnya untuklah episode terbaru. Bagi yang belum nonton, untuklah di part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu ya guys. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sementara itu di Sekte Uandu atau yang biasa dikenal sebagai Sekte Serangga, mereka juga telah mendapati sebuah berita adanya bencana yang akanlah besar. Jika diteruskan seperti ini, maka sekte mereka akanlah hancur lebur. Dan muridnya yang bernama Qin Wuyan memberitahu ide atau rencana kepada gurunya yang sudah begitu rentan. Belum aja dia memberitahunya, gurunya berkata, dia adalah murid terbaiknya, dia percaya semua dengan rencananya. Dan sekarang dia menyatakan Qin Wuyan adalah ketua sekte mereka selanjutnya. Sedangkan untuk gurunya, dia benar-benar meninggal dunia dan menjadi sebuah artefak suci. Kembali kepada dua sejoli patah hati, yang awalannya Xiaofan alias Guili mencoba mengajak Lu Xueqi pergi dari sekte tetapi ditolak mentah-mentah. Dari sinilah dia akhirnya mengerti dirinya haruslah meninggalkan semua masa lalunya akhirnya. Sebab untuk sekarang dunia sedang dalam bahaya besar. Maka dari itulah dia harus pergi mencari interpretasi untuklah menyelamatkan dunia ini. Dan dia tidak akanlah membiarkan bencana ini benar-benar terjadi. Sementara tiga aliansi telah berkumpul dalam mendiskusikan bencana yang akanlah datang. Ini tiga aliansi cuma kerjaannya mendiskusikan. Padahal di luar sana sudah banyak sekali para makhluk hidup yang telah menderita. Padahal juga untuk seluruh sekte yang bukan berasal dari tiga aliansi, mereka telah bergerak secara bersama-sama. Contohnya seperti Jin Pinger dan yang mulia Azure Dragon, mereka bekerja sama untuklah menghabisi beberapa binatang buas yang telah terkendalikan. Tetapi masalahnya semakinlah bertambah ketika mereka bertemu dengan kerangka binatang yang telah dikendalikan oleh sang dewa binatang dan juga dia telah berada di sana. Merasa mereka berdua berada dalam bahaya besar, mereka pun memutuskan untuklah bekerja sama. Lah tadi itu apa? Bersaingkah? Jin Pinger kembali memperingatkan, untuk sosok yang berada di depannya tidak bisa diremehkan begitu saja, sebab terlihat kekuatan Phoenix Api. Mereka meyakinkan sosok ini memiliki budidaya kultivasi yang begitu sangatlah tinggi. Jadi ya, mereka sangatlah tidak mungkin bisa untuk menghadapinya. Satu-satunya cara untuk bisa menghadapinya kerjasama serta melarikan diri. Dan mereka memutuskan untuklah melarikan diri bersama-sama. Akan tetapi, Jin Pinger malah berkhianat. Dia langsunglah menendang beliau sampailah terjatuh. Sedangkan untuk Jin Pinger berhasil untuklah melarikan diri dengan begitu aman sentosa. Sedangkan ya untuk sang dewa binatang yang awalnya inginlah menghabisi mereka berdua, akan tetapi ya dia cukuplah begitu kasihan kepada pria satu ini. Dan dia mempertanyakan apakah dia adalah kultivator dari dinasti masa lalu. Jika iya, maka dirinya benar-benar begitu sangatlah bodoh bisalah dipermainkan oleh seorang wanita. Padahal mah dewa binatang juga dulunya dipermainkan. Lalu sang dewa binatang memberikan tawaran. Jika dia bersujud dan memohon belas kasihan kepadanya, mungkin saja dia bisa untuklah menghindari kematiannya. Akan tetapi ya, beliau satu ini sama sekali tidaklah berniat untuk menjadi bagian dari dewa binatang. Jika dia bergabung, itu sama saja seperti pendosa besar. Dan dia memutuskan untuklah mengerahkan seluruh kekuatannya untuklah mengalahkan sang dewa binatang. Mendengar perkataan inilah membuat sang dewa binatang
hanya bisa tersenyum ke arahnya. Karena ya seharusnya dia sudah tahu kalau perbandingannya sudah sangatlah jauh. Jadi bisa disebut ini adalah pertarungan terakhir dari beliau. Dan kekuatan naga hijau atau Qinlong langsunglah dikerahkan. Dia berhasil untuklah menerjang ke arahnya sang dewa binatang. Sayangnya, serangan tersebut berhasil untuklah ditahan. Bahkan untuk gelang giok naganya langsunglah dihancurkan. Serta dia memerintahkan seluruh pasukan binatang iblisnya dalam menghadapi Paman Qinlong. Lantas untuk Paman Qinlong, dia mati-matian untuklah menghadapi mereka semua. Namun pada akhirnya tubuhnya tertebas menjadi beberapa bagian dan dia benar-benar meninggal dunia. Kematiannya ini langsung diketahui oleh Raja Hantu. Dia menjadi begitu sangatlah kesal sekesalnya karena untuk Paman Qinlong sudahlah tiada. Sedangkan untuk Xiaofan akhirnya telah kembali pulang dan diberitahu kalau Qinlong telah meninggal dunia. Ternyata bencana binatang iblis ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dan dia meminta kepada Xiaofan untuklah membantunya dalam mengatasi bencana ini. Ditambah dia telah mengundang beberapa teman lama untuklah membantu dalam bencana ini. Dan Xiaofan diperintahkan untuklah menyambut mereka. Sesingkatnya, Xiaofan yang telah berada di depan gerbang sekte Raja Hantu, dia kedatangan satu pria berjubah hitam dan langsung dipersilakan untuklah masuk. Tetapi ketika pria ini melewati dirinya, Xiaofan tidaklah sengaja melihat kalau dia memiliki tanda pengenal dari sekte Wandu. Lantas, karena mereka memiliki perselisihan di masa lalu, Xiaofan langsunglah menganggap kalau dia adalah musuh yang sedanglah menyamar. Tanpa babi bu, Xiaofan langsunglah menyerangnya, membuat mereka terlibat dalam pertarungan. Sontak ya untuk tetua Wandu mempertanyakan kepada Xiaofan, apakah ini cara dari sekte mereka untuklah menyambut seorang tamu. Xiaofan hanya menjawab kalau dia adalah tamu yang tak diundang. Sang tetua hanya memberitahunya untuk saat ini dia datang bukan untuklah bertarung dan bukan untuklah mencari musuh. Dia datang untuk meminta kesempatan dalam bernegosiasi untuklah mengatasi bencana kali ini. Tetapi Xiaofan sama sekali tidaklah peduli karena untuk beliau hanya meminta untuklah bertemu dengan Raja Hantu, bukanlah kepada Xiaofan sebagai wakil. Ditambah, dia juga telah membawa hadiah besar untuklah Master Sekte Raja Hantu. Xiaofan menjawab, hadiah paling terbesar untuklah Raja Hantu adalah kepala dia sendiri. Akan tetapi secara tiba-tiba datanglah Raja Hantu yang langsung menghentikan pertarungan mereka. Ternyata benar, tamu yang tadi diundang adalah orang yang telah ditunggu-tunggu oleh Raja Hantu. Karena dia telah membawa sebuah gulungan peta yang akanlah membantu mereka dalam mengatasi bencana ini. Meskipun untuk saat ini mereka adalah musuh yang mempunyai dendam di masa lalu, maka sang Raja Hantu meminta untuk mengkesampingkan dendam-dendam tersebut karena masih ada hal yang begitu penting untuklah mereka pertahankan. Sebab ya untuk saat ini bencana binatang iblis telah menginvasi wilayah tengah. Jika ini dibiarkan, maka seluruh wilayah akanlah terinvasi dengan begitu cepat. Jadi ya nantinya Jin Ping-er, Qin Wuyan, dan juga Xiaofan akanlah beraliansi sama seperti sebelumnya. Sedangkan untuk tiga aliansi telah membentuk sebuah rencana. Nantinya ada beberapa kultivator yang berada di garis terdepan untuklah menghadapi para binatang iblis.
自当守护苍生。 Ditambah, ketiga aliansi ini juga mendapati kabar kalau Sekte Raja Hantu, Sekte Serangga, dan Arai Beracun telah membentuk sekutu kembali. Tetapi mereka ini tidaklah berniat untuk bertahan, melainkan mereka berniat untuklah menyingkirkan Dewa Binatang sampai ke tulang-tulangnya. Dan ketiga aliansi ini malah meremehkan kemampuan mereka bertiga. Alasannya, untuk menghadapi Dewa Binatang bukanlah hal yang begitu sangatlah mudah. Sudah pasti rencana mereka akanlah gagal total. Belum aja dimulai, udah di underestimate ya. Sedangkan untuk ketiga sekutu ini telah berada di kediaman Qin Wuyan. Mereka berdua telah disambut dengan begitu hangat. Ditambah dia telah menjadi master termuda dari sektenya, serta memberikan hormat kepada mereka berdua untuklah menerima tawaran ini. Karena dengan tawaran ini, mereka mungkin saja bisa untuklah bertahan hidup. Raja Hantu benar-benar setuju dengan semua ini. Dia bersedia berada di perahu yang sama dengan kedua faksi yang berada di depannya. Dan mereka langsunglah meminum bersama-sama, yang tandanya perjanjian sudahlah dibuat dan mereka tidak bisa untuklah menariknya, guys. Setelahnya, Qin Wuyan mempertanyakan, apakah Raja Hantu tidak memiliki wakil sekte? Raja Hantu menjawabnya, kalau dia tidak mempunyai wakil sekte. Dan wakil sekte yang disebut-sebut oleh mereka, yaitu Siofan, ternyata telah dibebaskan oleh Raja Hantu. Maksud dari kata dibebaskan, yaitu Siofan bebas untuklah memilih hidupnya lagi. Dia tidak perlu lagi terikat dengan sekte Raja Hantu ataupun sekte lainnya. Pada intinya, Siofan telah menjadi orang yang begitu sangatlah bebas. Dan saat ini, Siofan telah berada di tengah-tengah pertarungan binatang iblis melawan 3 aliansi. Tujuan dia datang ke sini ya hanya untuk menebus seluruh dosanya, dan dia akan menghabisi seluruh binatang iblis ini sebagai pembuktian untuklah membantu mereka. Tetapi sangat disayangkan, mereka yang sedanglah sibuk bertarung sama sekali tidaklah mengetahui keberadaan dari Siofan, guys. Jadi ya, dia harus bisa menarik perhatian seluruh para 3 aliansi ini kalau dia telah berada di sana dan membantu dirinya. Lalu Siofan mempunyai ide, dirinya langsunglah terjun ke tengah-tengah pertarungan dan bertemu dengan harimau yang sudahlah berevolusi. Dan dia langsunglah meraung tepat di depannya Siofan. Namun menurut Mimin, kalau Siofan ini bukanlah untuk menebus dosa, guys. Melainkan dia memang berjuang untuklah perdamaian ini. Dia akanlah melakukan dengan caranya tersendiri, guys. Maka dari itulah sang Raja Hantu membebaskan Siofan untuklah memilih. Jika dia inginlah masih berada di tempat Raja Hantu, maka dia akanlah menerimanya. Wah, enak sekali ya jadi MC utama. Dan sudah pasti, dengan kejadian ini, Siofan akan terus-terusan bertemu dengan Lu Suiqi. Masalah percintaan mereka berdua akanlah berkembang seiring berjalannya waktu. Dan pada ujung-ujungnya, Siofan akanlah menjadi musuh dari 3 aliansi lagi. Iya, dikarenakan Lu Suiqi untuk saat ini statusnya telah menjadi pasangan dari Li Sun, meskipun ya untuk Lu Suiqi menolaknya mentah-mentah. Tetapi ya untuk di para tetua mereka telah menyatakan hal tersebut, guys. Karena para tetua sudah sangatlah setuju dengan semua ini. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu di hari Kamis minggu depan ya, guys. Kok hari Kamis? Di hari Rabu minggu depan. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 你的太极玄清道竟有如此造诣，